Ya kalau dituduh PIK kemudian dianggap negara dalam negara itu tolak ukurnya apa? Kawasan PSN bukan kawasan PIK 2. Kenapa PIK harus mengklarifikasi hal yang sama sekali, bukan dia yang pasang. Dari pihak PIK sendiri sudah melakukan bantahan, bukan PIK yang pasang. Kedua, sudah ada yang mengakui dari warga, nelayan sekitar yang mengatakan bahwa mereka yang pasang berdasarkan hasil dari swadaya. Ya kan? Kita membantah, sudah ada yang mengakui, ya silakan aja ditindaklanjuti. Pihak yang kemudian mengakui, apakah itu mungkin misalnya dianggap melanggar atau enggak? Kan gitu, karena ada perbedaan pendapat antara DKP, Kelautan dan Perikanannya Provinsi Banten, bahwa pagar-pagar itu katanya dianggap sebagai pemanfaatan dari lingkungan untuk menahan abrasi, membantu nelayan untuk mencari kerang dengan menggunakan bambu sebagai tambak ikan. Sementara KKP punya pendapat berbeda, dianggap bahwa pagar itu ilegal. Ya kalau ilegal ya dibongkar aja. Tapi kalau PIK ya jelas nggak ada kaitan sama sekali. Ngapain kita merespon? Bukan kita yang pasang, kenapa kita yang harus mengklarifikasi? Kita sama sekali, karena itu bukan di wilayah PIK dan di wilayah PSN keberadaan bambu-bambu itu. Kita sering lihat tapi kita nggak tahu bambu-bambu itu buat apa. Gitu. Jadi silakan didalami aja dari pihak yang masang nelayan-nelayan itu. Tanya aja sama yang nuduh. Gitu aja. Jadi kalau ada tuduhan, ada fitnah, kan hal-hal kayak gini kan ke PIK ini bukan hal baru. Banyak. Sebelumnya juga PIK pernah dituduh, ada larangan pasang bendera merah putih, dituduh di PIK katanya bahwa harus pakai paspor. Gitu. Kemudian dituduh PIK melakukan penggusuran, beli tanah murah, padahal boleh hasil dari jual beli berdasarkan harga pasaran, dan NJOP, kemudian katanya ada intimidasi. Kalau ada intimidasi, kenapa nggak harus dilaporkan? Nah, fenomena seperti ini kan bagian-bagian dari fitnah. Kalau kemudian merasa bahwa fitnah-fitnah itu terus dituduhkan kepada PIK, ya tanya aja pada yang fitnah. Tanya setuju atau nggak setuju, bukan kita yang pasang, kita nggak ada kepentingan. Mau dibongkar nggak bongkar, nggak ada urusan kita. Nggak ada kerjaan juga, ngapain kita pikirin bambu. Dituduh PIK kemudian dianggap negara dalam negara itu tolak ukurnya apa? Kalau dari ceritanya si Said Didu itu kan, dia menuduh bahwa PIK negara dalam negara itu pertama dalam konten yang dia sebarkan, dia menuduh soal pagar-pagar itu. Dia menuduh bahwa PIK yang buat, ya kan? Nah tuduhan-tuduhan itu kan nggak ada bukti sama sekali. Ya, kemudian yang kedua, tuduhan berikutnya adalah soal larangan pasang bendera merah putih. Padahal itu fitnah. Peristiwa itu kan terjadi pada tahun 2021 saat COVID sedang tinggi. Ada sejumlah ormas dari Laskar Merah Putih pada saat itu dilarang pasang bendera 21 meter di jembatan PIK karena berkaitan dengan tingginya COVID pada saat itu. Jadi yang dilarang itu bukan pasang bendera, tapi kerumunan. Dan itu yang melakukan itu adalah kepolisian. Kapolres Jakarta Utara dengan gabungan dari Satpol PP. Waktu itu sudah ada pernyataan dari Wagub Ariza Patria. Lokasi itu terbuka untuk umum gitu loh. Jadi nggak ada kaitan. Jadi kalau kemudian dianggap negara dalam negara, ya tuduhan yang menyesatkan, aneh dan nggak berdasar. Kira bahwa masyarakat harus cerdas, ya, bahwa PIK ini kan sebetulnya bisa dan terbukti telah memberikan kontribusi besar dan manfaat besar, bukan hanya masyarakat, tapi pada negara. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Tangerang sebelumnya, itu yang bekerja di PIK itu udah hampir 200 ribuan orang loh, melibatkan tenaga kerja lokal. Nah, dari situ berapa banyak pendapatan daerah yang kemudian didapat? Misalnya, PIK kemudian dari pajak-pajak yang di-store kepada negara itu jumlahnya triliunan. Dari BPHTB, dari PPN, PPH yang dijual 2,5%, 5%, 11%. Nah, duit-duit yang kemudian dikumpulkan ini kan bisa dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Bisa untuk membuat rumah sakit, bisa untuk membuat sekolah, subsidi untuk kepentingan masyarakat.
Nah, itu kontribusi PIK begitu besar gitu loh. Dan Kabupaten Tangerang itu ya, di sepanjang pesisir Pantura itu kan dulu memang lahan kosong. Sekarang bisa dicek, bayangin Kabupaten Tangerang itu adalah sebagai provinsi yang punya pendapatan tertinggi loh se-Indonesia. Setelah di bawahnya itu ada Badung. Badung itu di Bali. Jadi sekarang itu orang kalau mau ke Jakarta, apa coba yang mau dilihat turis-turis wisatawan? Nggak ada yang dilihat. Mereka pada larinya ke PIK. Di PIK ada pantai, ada tempat, ada restoran. Bayangin kalau kemudian PSN misalnya dikelola sama PIK ke depannya. Di sana akan dibangun ada wisata kuliner, misalnya. Ada wisata religi, ada sirkuit, ada merehabilitasi lingkungan. Mangrovenya rusak karena abrasi, dibenerin sama PIK. Tanah sudah nggak bermanfaat. Dari 91 kemudian menjadi 500-an hektar, melibatkan masyarakat tenaga kerja lokal. Mungkin yang sebelumnya menjadi nelayan bisa beralih profesi untuk bisa menghasilkan penghidupan. Ada perputaran ekonomi di sana. Mungkin yang tadinya masyarakat bawah bisa naik menjadi kelas menengah, yang kelas menengah kemudian naik menjadi kelas atas. Dan ini kan sebuah sistem yang kemudian harus terjadi dalam proses peningkatan ekonomi. Dan ruangnya itu diberikan oleh PIK. Jadi nggak ada alasan kalau kita tidak mendukung PIK dengan investasi yang selama ini dilakukan. Apa sih bela rakyat itu? Bela rakyat itu cari kerjaan buat rakyat. Biar rakyat bisa menghidupi dia dan keluarganya. Biar dari sebuah hasil itu bisa memberikan pajak yang bisa dipergunakan untuk rakyat. Itu yang namanya bela rakyat. Bela rakyat bukan fitnah. Bukan tuduhan-tuduhan seperti yang dilakukan oleh Said Didu dan kelompoknya. Nah itu yang mau kita sampaikan. Jadi ya biarkan aja rakyat kemudian menilai. Pagar itu dianggap ilegal, ya silakan ditindak, silakan dibongkar. Yang pasti bukan kita yang pasang. Wah, ya enggak, yang mengakui sudah ada warga. Wah, itu berdasarkan hasil swadaya. Ya enggak? Justru jangan kemudian cuman penyegelan kagak dibongkar. Buat apa gitu loh. Ya dibongkar aja kalau memang dianggap ilegal. Apalagi sudah ada masyarakat yang kemudian mengakui. Gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian malah seolah-olah seperti memanfaatkan situasi. Ya kan? Justru malah kita malu. Misalnya kayak KKP gitu kan. Apa dia segel? Ya kan berarti dia selama ini nggak tahu bahwa itu ilegal. Kita dengar malah itu katanya sudah dilaporkan pagar-pagar itu. Malah kok nggak ditindak, pas ada saat rame-rame kayak gini malah ditindak. Gitu. Dan kalau mau urusan-urusan soal masalah begitu juga kan di laut banyak. Ada kemudian orang misalnya menggunakan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Nggak pernah diproses itu, nggak ada rame-rame. Dia kan menggunakan merkuri senyawa berbahaya itu merusak ekosistem laut itu pasti banyak di sana. Dan itu juga menjadi keluhan-keluhan nelayan. Ada nelayan kemudian menggunakan tangkapan bambu, kemudian bisa dianggap mengganggu tangkapan yang lainnya juga. Ya kan? Ini kan fenomena-fenomena yang kemudian terjadi di laut yang kita ini nggak tahu. Dan nggak ada hubungannya dengan PIK. Kawasan PSN bukan kawasan PIK 2. Kenapa PIK harus mengklarifikasi hal yang sama sekali, bukan dia yang pasang. Gitu.